Assalamualaikum anak-anakku sekalian, cahaya hati sekolah itu menyenangkan. Kita teruskan ya pelajarannya dengan pelajaran IPA ya, dari IPA. Baik, untuk sekarang Ibu akan menerangkan tentang masalah bunga ya. Coba ada yang disebut namanya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ibu akan menerangkan bagian-bagian bunga yang sempurna. Coba lihat, ada gambarnya ini. Contohnya ini pada bunga sepatu. Bunga sepatu adalah merupakan contoh dari bunga sempurna ya. Adapun bagian-bagiannya adalah ada yang disebut mahkota bunga, ada yang disebut kepala sari, mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak bunga, dan bakal buah. Ya. Jadi ada yang disebut, jadi supaya bakal buah atau bakal biji, dasar bunga dan tangkai bunga. Perhatikan, kalian perhatikan. Ini adalah merupakan contohnya adalah bunga sepatu ya, ini komplit ya, ada kelamin jantan dan kelamin betina ya. Ini adalah kelamin jantan yang disebut benang sari, dan ini adalah kelamin betina yang disebut putih. Disebut bunga sempurna karena dalam satu bunga terdapat dua jenis kelamin jantan dan kelamin betina. Dua. Kalau tidak sempurna itu tidak lengkap. Ini ada mahkotanya, ada benang sarinya, ada itu disebut dinamakan bunga sempurna. Dalam bunga sempurna ini tidak hanya bunga kembang sepatu, tapi anggrek, mawar ya. Silakan kamu perhatikan bunga-bunga di taman kamu sendiri kamu punya, atau di taman orang lain, kebun orang lain, atau di taman toko bunga atau tempat penjual bunga ya. Ini semua punya masing-masing punya fungsinya. Nah, di sini ada nanti bisa adanya buah biji berkat atau hasil dari proses penyerbukan. Apa yang disebut penyerbukan? Penyerbukan adalah proses terjadinya ya, menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Serbuk dan kepala sari menempel ke kepala putih. Maka terjadi penyerbukan, perkawinan, menjadikan bakal biji atau bakal buah. Nanti kamu akan berlanjut dengan penyerbukan ya, silang, bastar ya. Ini cara penyerbukan. Adapun penyerbukan itu bisa disebabkan oleh manusia, angin, air ya. Nah, ini mungkin untuk sekarang ya. Di sini Ibu simpulkan lagi. Bagian-bagian dari bunga adalah satu, benang sari. Fungsinya sebagai reproduksi jantan pada bunga. Dua, kepala putih, tempat melekatnya dan masuknya serbuk sari. Yang ketiga, tangkai putih, penyangga kepala putih agar tetap pada posisi yang mudah menerima serbuk sari. Yang keempat, bakal buah, tempat berlangsungnya pembuahan. Bakal buah ini akan berkembang menjadi buah. Bakal biji, tempat terjadinya proses pembentukan biji untuk kemudian menghasilkan biji yang matang. Mahkota bunga, perhiasan bunga, dan pemikat bagi serangga agar hinggap dan membantu dalam proses penyerbukan. Yang ketujuh, kelopak bunga, pelindung dan menutupi bunga masih kuncup sehingga bunga terlindung dari paparan luar. Kedelapan, dasar bunga, tempat bertumpunya mahkota dan bagian-bagian lain dari bunga. Tangkai bunga, penopang, atau yang kesembilan, tangkai bunga, penopang sekaligus penghubung antara ranting dengan bunga. Itu dah bagian bunga dan fungsinya. Kalian nanti bisa menyebutkan ya, kalau ditanya sama ibu gurumu ya,
atau sama yang lain kamu bisa menyebutkan, ulang-ulang dibaca, dibaca lagi, ingat-ingat ya. Jangan sampai kamu malas membaca, karena dengan membaca itu adalah menjadikan kita membuat pintar, banyak pengetahuan ya. Jangan sekali lagi berantas kemalasan ya, berantas kemalasan, karena dengan malas itu akan menjadikan kemiskinan ya, miskin ilmu, miskin harta ya. Jadi sumber dari segala sumber kesengsaraan adalah kemalasan ya. Cahaya hati sekolah itu menyenangkan. Cukup sekian dari Ibu.